Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama Dapur Mama Rasya. Hari ini saya akan buat risol mayo. Nah, ini risolnya enak banget, kulitnya lentur dan gak gampang sobek. Ini cocok banget buat cemilan dan untuk ide jualan juga oke. Jadi buat teman-teman yang penasaran gimana cara buatnya dan apa aja bahannya, tonton terus videonya sampai selesai. Yang belum subscribe, mohon untuk subscribe, like, share, dan komennya. Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Nah, di sini saya udah siapin semua bahannya. Yang pertama ada 25 gram tepung terigu. Jika tidak punya timbangan bisa disendokin sebanyak 25 sendok makan, ukurannya seperti ini. Jangan terlalu munjung seperti ini ya teman-teman. Jadi cukup 1 sendok makan seperti ini, ukurannya normal-normal aja. Dan jangan juga terlalu sedikit seperti ini ya teman-teman. Jadi pas 1 sendok makan seperti ini. Oke, ini saya pakai terigu protein sedang ya teman-teman. Kemudian ada 2 sendok makan tepung tapioka, ukurannya juga tidak terlalu tinggi menggunung, jadi pas 1 sendok makan ya teman-teman. Jadi seperti ini ukurannya. Oke, jangan kurang dan jangan lebih ya teman-teman. Kemudian ada 600 ml air, jika digelasin ini sebanyak 3 gelas. Kemudian di sini nantinya akan kita ambil 4 sendok makan minyak goreng. Lalu ada 1 butir telur dan juga ada garam. Nanti kita pakai 1/4 sendok teh aja. Kemudian di sini udah saya siapin blendernya. Kemudian kita masukin tepungnya. Kemudian tepung tapioka, lalu masukkan 4 sendok makan minyak goreng. Saya pakai minyak goreng biasa ya teman-teman, terserah mau merek apapun, yang penting minyak gorengnya harus minyak yang baru. Nah, ini dia pakai gelas seperti ini ya teman-teman, jika tidak punya takaran. Ini sebanyak 3 gelas. Nah, ukurannya seperti ini, jadi masih ada sisa 1 jari ya teman-teman di ujung. Nah, seperti ini. Ini ukurannya 1 gelas ini 200 ml. Nah, ini udah 3 gelas. Kemudian kita masukkan 1 butir telur. Ini kemudian kita blender sampai benar-benar tercampur rata dan benar-benar halus ya teman-teman. Nah, setelah selesai di blender, ini adonan kulitnya kita saring untuk menghasilkan kulit risol yang halus dan lentur ya teman-teman. Jadi teksturnya lebih lembut dan lebih halus. Kemudian di sini saya sudah siapkan teflon, bisa dicek teflonnya sudah panas atau belum. Kemudian masukkan 1 sendok sayur adonan. Nah, kita tunggu sampai benar-benar kering ya teman-teman, jadi nggak ada adonan yang basah seperti ini. Nah, setelah dirasa sudah matang, ini kita letak di dalam piring. Nah, seperti ini. Jadi kita ulangin sampai adonannya habis. Nah, kita ratakan. Jika ada adonan yang belum tertutupi, bisa dientakkan seperti ini. Nah, ini lakukan hingga selesai ya teman-teman. Ini saya pakai daun pandan untuk memisahkannya agar tidak lengket. Nah, ini dia hasilnya, bisa dilihat ini lentur banget. Setelah diremas-remas seperti ini bisa kembali seperti semula. Ini benar-benar lentur ya teman-teman,
Tuh, bisa dilihat sendiri ya. Jadi cocok banget untuk kulit risol yang lembut. Jadi nanti hasilnya lebih bagus. Kemudian untuk isiannya di sini sudah saya siapkan 4 buah sosis. Ini sosisnya saya potong menjadi 4 bagian. Kemudian ada telur rebus. Nah, telur rebusnya saya pakai 3 buah. Ini kemudian saya potong menjadi 8 bagian. Kemudian saya memakai mayonaise pedas ya teman-teman. Jika tidak suka mayonaise yang pedas, bisa menggunakan mayonaise biasa dan bisa ditambahkan dengan saus. Lalu di sini kita mulai menggulung risolnya ya teman-teman. Nah, siapkan kulit risol, lalu letakkan sosis, telur, dan juga mayonaise-nya. Mayonaise-nya kita ratakan ya teman-teman ke bagian sosis dan telurnya. Nah, seperti ini. Ini kemudian kita gulung. Cara pertama ini dari ujung kita rekatkan ke depan, kemudian sampingnya kita rekatkan seperti ini. Kemudian kita gulung. Nah, ini dia hasilnya, benar-benar rapi ya teman-teman, halus. Ini kemudian kita sisihkan. Lalu kita selesaikan sampai kulit risolnya habis. Nah, untuk cara melipat yang kedua, ini kita satukan dulu bagian pinggir kanan dan kirinya, kemudian bagian tengahnya seperti ini. Saya lebih suka cara melipat yang seperti ini ya teman-teman, jadi hasilnya lebih rapi. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Lalu untuk balurannya di sini saya siapkan tepung terigu dan air secukupnya. Jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental ya teman-teman. Jadi adonan tepungnya ini harus benar-benar pas. Jika masih terlalu kental bisa ditambahkan air. Kemudian di sini risolnya kita masukkan ke dalam adonan tepung untuk balurannya. Kemudian kita masukkan ke dalam tepung panir. Ini kita balurkan sampai benar-benar rata ya teman-teman. Nah, ini dia. Kemudian ini kita buat sampai seluruh risolnya habis. Lalu di sini saya sudah panaskan minyak goreng, kemudian di sini risolnya kita goreng sampai matang atau sampai berwarna golden brown. Jika bagian bawahnya sudah kecoklatan, ini bisa dibalik. Nah, seperti ini. Kemudian jika dirasa sudah matang dan warnanya sudah berubah kecoklatan atau keemasan, ini bisa kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian bisa disajikan di atas piring. Nah, ini dia risolnya. Ini risolnya enak banget, nggak enek saat dimakan. Cocok banget buat ide jualan. Ini dia, warnanya juga bagus, matangnya merata. Sekarang mari kita coba. Bisa dicocol dengan saus ya teman-teman. Bismillah. Ini enak banget, matang sampai dalam ya teman-teman. Sosisnya enak, mayonesnya enak, pokoknya top banget ya teman-teman. Ini cocok banget buat ide jualan rumahan di rumah, bisa juga untuk frozen food ya teman-teman. Terima
Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat ya. Dan sampai jumpa kembali di video kita selanjutnya.